Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, host dari Motivasi BMI Hong Kong. Apa kabar kalian semua, guys? Semoga baik-baik saja, dicukupkan segala kebutuhannya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Semoga yang sedang sakit diberikan kesembuhan, yang sedang terlilit hutang segera bisa melunasi hutang-hutangnya, dan yang sedang dalam masalah dan kesulitan semoga diberi kemudahan-kemudahan untuk menyelesaikannya dengan baik. Amin. Nah, bagaimana, udah pada sarapan belum pagi ini? Jangan lupa sarapan dan awali hari kita bekerja dengan bismillah agar semua berjalan sesuai keinginan kita. Amin. Nah, tanpa panjang lebar guys, hari ini saya ingin membawakan cerita, kita kasih inisial saja KR. Nah, KR ini HP-nya disita majikan. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak. Jangan di skip agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan bagikan juga tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan ketika saya up video-video terbaru dari saya ya. Nah, begini ceritanya. KR ini sudah bekerja di Hong Kong beberapa tahun. Kemudian di saat finish, Mbak R ini pulang ke Indonesia. Setelah di Indonesia beberapa tahun, KR ini memutuskan untuk kembali lagi bekerja di Hong Kong. Jadi KR ini proses lagi dan cari majikan. Alhamdulillah proses dimudahkan dan KR ini bisa masuk Hong Kong dan bekerja lagi di Hong Kong. Kemudian di satu majikan ini setelah finish, Mbak R ini dihubungi dengan majikan lama. Dan majikan lama ini bilang kalau dia menginginkan Mbak R ini untuk kembali lagi bekerja di rumahnya. Nah, jadi tanpa pikir panjang Mbak R ini langsung menyetujui guys, langsung meng-ACC dan langsung tanda tangan tanpa pikir panjang karena udah tahu bagaimana sikapnya, udah nggak harus udah nggak harus penyesuaian lagi gitu kan. Jadi udah proses udah lancar, jadi bekerjalah Mbak R ini di rumah majikan lama tersebut. Kemudian selang beberapa bulan, sekitar 1 tahun lebih guys, di situ majikannya ini nggak tahu kalau Mbak R punya HP 6. Dan ternyata tiba-tiba waktu majikan masuk ke kamar Mbak R ini, majikannya melihat di situ banyak HP. Jadi majikannya ini marah besar di situ guys. Karena kebetulan Mbak R ini punya kontrak, bukan cuma punya kontrak kerja, tapi Mbak R ini ternyata juga punya pekerjaan sampingan yang bisnisnya itu dikelola bersama bosnya ini guys. Tapi nggak dijelaskan ini bisnis apa, mungkin privasi guys. Jadi dia hanya menceritakan ini saja. Kemudian HP itu disita semua sama bosnya, dan bukan hanya disita tapi di print, dan semua aplikasi di situ di print juga sama majikannya. Dan majikannya berpikir di situ HP Mbak R ini banyak karena Mbak R melakukan tindak kriminal, padahal sebenarnya nggak ada guys. Nah, kemudian HP ini yang 6 ini disita, pagi ini diminta sama majikannya dan malam diberikan kepada Mbak R. Ini berlaku sampai beberapa hari kayak gitu, dengan alasan takut Mbak R ini melakukan tindak kriminal. Kemudian majikannya ini marah, menyita HP dan mengeprint semua isi HP dari aplikasi WeChat, TNG, semuanya di situ di print guys. Dengan alasan ingin melaporkan Mbak R ini ke polisi dan ke agen dan ke KJRI. Pokoknya intinya ingin menjadikan ini masalah besar guys. Tapi alhamdulillahnya Mbak R ini orangnya tetap santuy dan tenang. Karena Mbak R ini tidak pernah melakukan kesalahan, jadi dia tenang. Nih guys, memang tenang itu paling penting guys. Apapun keadaannya, nomor 1 adalah harus tenang. Mbak R ini tetap tenang dan dia nggak takut. Saya nggak melakukan kesalahan, jadi saya nggak takut. Mau laporin aja, saya nggak takut, kata Mbak R ini.
Nah, kemudian mungkin majikannya juga pikir-pikir lagi ya, dan waktu itu Mbak R ini udah langsung dikasih surat interminate guys. Tapi alhamdulillahnya surat interminate itu ini ceritanya nanti aja. Mbak R ini di interminate dan bulan 9 ini dia harus keluar rumah karena anak majikannya yang dari luar ini bakal pulang semua, mau liburan kan. Jadi dia ini meminta Mbak R untuk pulang di bulan ini gitu kan. Nah, kemudian Mbak R ini menyusun semua pakaiannya, sudah siap-siap kalau suatu hari dia langsung dikeluarkan dari rumah itu karena keadaan sudah tidak kondusif lagi kan. Nah, kemudian majikannya ini mungkin lambat laun berpikir ya guys, karena di saat itu Mbak R ini disuruh menandatangani surat yang Mbak R ini nggak tahu apa isinya, karena di situ tulisannya tulisan papan semua, tahu kan tulisan papan, tulisan Cina, nggak ada tulisan bahasa Inggris atau bahasa apa. Jadi Mbak R ini untungnya dia nggak mau bertanda tangan guys, karena nggak tahu ini surat apa. Nah, kemudian majikannya semakin marah di situ. Mbak R ini tetap tenang, tetap santuy orangnya. Udah pasrah aja lah kata Mbak R ini. Selama saya tidak melakukan kesalahan, saya yakin jalan saya dimudahkan oleh Tuhan walaupun ini berat, kata Mbak R ini. Nah, ini bagus. Kemudian apa ya?